Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-13 pada bulan suci Ramadan, kami hadir seperti biasa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Tentunya selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan ini, kami mengajak seluruh pemirsa TVRI Jambi untuk dapat bergabung, berinteraktif bersama kami di line telepon 0741663385. Dan kami mengajak Anda semua pemirsa untuk sama-sama kita bertadarus Al-Quran, sama-sama kita mengaji, sama-sama kita belajar tajwid dan juga mendengarkan penjelasan isi kandungan dari ayat yang akan kita bahas. Nah, pada hari ini pemirsa, kita akan ngebahas tentang Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1. Nah, tentunya ada narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dan juga memberikan ilmunya kepada kita semua pemirsa. Ya, ini ada Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar hari ini Ustadz? Hari ke-13? Sehat. Tetap semangat tentunya ya. Iya. Meskipun kadang cuaca kita tidak menentu di bulan puasa nih Ustadz. Kadang panas, kadang-kadang hujan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pemirsa, tentunya sebelum kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Ustadz Muhammad Ali tentang tajwid dan juga makna dari Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 1, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran oleh qori kita Ustadz Haji Bahrun Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Baru saja pemirsa kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1 yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Haji Bahrun Jamil. Nah pemirsa, tentunya kami informasikan kembali selama 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan ini TVRI Jambi untuk mengajak seluruh pemirsa di rumah untuk mengisi waktu berbukanya dengan bergabung, berinteraksi bersama kami di line telepon TVRI Jambi. Kita sama-sama belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan hukum-hukum bacaan tajwidnya, dan tentu kita akan mendengarkan penjelasan dari isi kandungan dari ayat yang kita bahas setiap harinya. Nah pemirsa, bersama Ustadz Muhammad Ali pada sore hari ini, Ustadz, kita sudah mendengarkan pembacaan surah Al-Mulk ayat 1 tadi, Ustadz. Dan kita sambil menunggu penelpon yang akan bergabung mudah-mudahan bersama kita di sore hari ini. Kita persilahkan dulu nih Ustadz untuk dapat menjelaskan baik itu makharijul hurufnya, hukum-hukum bacaannya, tajwidnya pada Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1 ini, Ustadz. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertama, tabarakalladzi. Nah, di sini yang perlu kita teliti diwaspadai adalah huruf zal. Huruf zal ya. Karena huruf zal itu huruf kembar. Kembarannya adalah zai. Iya, zal, jai. Mirip. Ustaz. Ini makanya kita harus waspada. Huruf-huruf yang mirip-mirip atau kembar itu, maka kita harus lebih teliti ya. Jadi tabarakalladzi, gitu. Lembut sekali. Ladzi, Ustaz. Kemudian biyadihil mulk. Ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kafnya itu tidak kedengaran. Oh, jadi harus terdengar sebenarnya. Harus dengar sedikit mahmusnya atau hamasnya. Karena sifat kaf itu hamas, ya. Ada hembusan sedikit. Jadi ada yang sukun ganda di situ, yaitu lam dengan kaf. Jadi lam kedengaran dan kaf juga kedengaran. Jadi caranya biyadihil mulk. Ada sedikit. Tapi jangan terlalu bebas, terlalu deras gitu ya. Terlalu jelas atau terlalu jadi sin jadinya. Atau jadi fa jadinya.
Jadi sedikit saja, walaupun sedikit tapi harus kedengaran, itu aja. Biyadihil mulk gitu. Kemudian wa huwa ala kulli syai'nya. Shin. Ya, syai. Shin. Shin. Shin itu sifatnya kan tafashi. Tafashi artinya kalau di bahasa Indonesia agak menyebar katanya. Menyebar. Jadi hembusan atau hamasnya menyebar. Kulli syai. Ya. Kemudian qadir. Jangan sampai tukar jadi kaf kecil. Qa. Ka, beda kan? Iya, Ustaz. Qa, ka. Yang sekarang adalah qaf. Kemudian ra. Ini sering juga kurang terperhatikan. Ra apabila di akhir dan sebelumnya ya sukun tambah lagi kasra, maka ra itu lebih tipis lagi. Lebih tipis, ganda tipisnya. Oke, Ustaz. Ya. Jadi kalau kita membaca tidak tebal ya, Ustaz ya, tapi tipis dia. Tipis sekali. Karena dua faktor yang membuatnya lebih tipis gitu. Yaitu baris di bawah ya. Kemudian ya sukun. Jadi qadir sedikit. Yang qadir sedikit saja. Jadi syai'in qadir. Sedikit saja. Ini berbeda sekali dengan pada awal ayat Ustadz ya, yang tabarakal. Betul. Ini berbanding terbalik Ustadz ya. Balik kalau di awal ayat tadi itu ra-nya tafkhim, tebal, ra. Ya, ra. Tapi bukan berarti o ya, tapi ra. Ra. Dan usahakan ra tafkhim itu jangan pengaruh kepada mulut kita, pada bibir kita. Karena ra itu bukan huruf bibir. Huruf lidah. Iya. Oh iya. Dua kali getaran lidah. Jadi tabaro, jangan tabaro. Oh, baik Ustaz. Nah, ini perlu nih. Perlu diperhatikan sekali perlu Ustaz ya. Kadang-kadang orang terkecoh waktu baca basmalah. Yang mana nih Ustaz? Ra-nya. Ra-nya, oke. Nah, kadang-kadang kita lihat orang baca basmalah itu ra-nya itu mulutnya ke depan. Padahal tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, tidak boleh mulutnya monyong ya. Sebab itu huruf lidah. Sifat huruf ra-nya itu adalah hurufnya lidah, bukan mulut Ustaz. Baik. Sifatnya takrir. Baik Ustaz, tahan dulu Ustaz. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, tetap bersama sajian hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Dan full 1 bulan penuh pada bulan suci Ramadan, TVRI hadir untuk menemani kebersamaan seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam menunggu waktu berbuka puasa. Dan tentunya di program ini kami mengajak seluruh pemirsa untuk sama-sama membuka Al-Quran. Kita mengaji bersama, membahas hukum-hukum bacaan ataupun tajwid serta makhrajul hurufnya. Tentunya mudah-mudahan dengan terus membaca dan juga belajar Al-Quran akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami masih menantikan seluruh pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon TVRI Jambi tentunya. Buat pemirsa yang sudah sangat setia bersama TVRI Jambi pasti sudah banyak sekali yang hafal dan tentunya sudah save. Ayo, kami menantikan kebersamaan seluruh pemirsa di rumah untuk dapat bergabung bersama Ustadz Muhammad Ali juga di sore hari ini. Kita membahas tentang Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 1 Ustadz ya. Boleh. Dan tadi sudah dijelaskan sedikit Ustadz tentang sifat-sifat huruf, makhrajal hurufnya, dan tentu perbedaannya terlihat jelas kalau kita sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan. Satu huruf saja Ustadz ya. Huruf ro tadi saja berbeda sekali. Yang ro yang di awal ayat sampai di akhir ayat itu sifatnya berbeda, bacanya juga berbeda. Kalau kita salah tentu bisa-bisa maknanya juga berbeda Ustadz ya. Nah, jadi pemirsa, ini salah satu manfaatnya kita belajar Al-Quran. Tidak ada batasan usia. Ayo siapa aja, umur berapa saja, pokoknya belajar
membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan sampai liang lahat nanti. Nah, kita mau mendengarkan lagi nih Ustaz. Kalau tadi makhrajul huruf, sifat-sifat hurufnya, mungkin di sini nih ada hukum-hukum bacaan ataupun juga tajwid yang bisa menjadi perhatian ataupun juga sering terlupa. Kadang kita lalai nih Ustaz. Kadang kita lalai, apalagi pengen cepat-cepat baca Al-Quran, ataupun juga pada bulan suci Ramadan ini kan semangat untuk baca Al-Qurannya menggebu-gebu. Nah, pokoknya di hari ke-29 atau 30 saya pengen khatam Al-Quran nih Ustaz. Nah, terkadang kita menyampingkan hukum-hukum bacaannya, makhrajul hurufnya, karena pengen cepat-cepat nih Ustaz. Gimana nih Ustaz? Mungkin bisa diingatkan kembali nih untuk pemirsa di rumah mungkin. Iya. Maaf. Kita baca Al-Quran ada 3 kategori. Yang pertama dengan tilawah mujawad, pakai lagu kan, santai ya. Yang kedua dengan tilawah tartil, disebut juga dengan tilawah murattal. Yang tiga tilawah mutola'ah. Mutola'ah itu seperti kita berbicara, tapi ada penekanan pada setiap tanda panjang, tanda mati. Dan tidak boleh meninggalkan tajwid-tajwidnya. Tanda panjang tak boleh ditinggalkan, gunnah tak boleh ditinggalkan, tetap terbawa gitu. Tetap tidak boleh ditinggalkan. Iya, karena baca Al-Quran itu full dengan tajwid. Kita angkat dulu, sudah masuk. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, volume televisinya bisa dikecilkan dulu atau agak jauh dari televisinya Ibu. Mohon izin, bisa dikecilkan dulu. Halo Ibu. Udah jauh ini Bang. Oke, jangan jauh-jauh nian Ibu ya. Baik Ibu, dengan siapa di mana? Halo Ibu, dengan siapa di mana? Atau ini terlalu jauh? Dari Ibu Mar Sungai Penuh Bang. Baik Ibu Mar, sehat Ibu Mar di Sungai Penuh. Kembali lagi berjumpa hari ini Ibu Mar. Dari Ibu Mar Sungai Penuh. Iya, silakan langsung saja dibacakan Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 1 Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, terima kasih Ibu Mar di Sungai Penuh. Ini penelpon yang tentunya sangat setia Ibu Mar, terus semangat dan kami sangat berharap partisipasinya selalu. Mudah-mudahan ini menambah motivasi Ustadz ya. Dan ayat kita memang cukup pendek hari ini, kalau ayat 1 saja yang dibacakan. Tapi tentunya seperti yang Ustadz Ali sampaikan tadi, ternyata membaca Al-Quran itu ada 3 jenis bacaan, dengan murattal, dengan irama, tilawah, mujawad, dan yang tilawah terakhir mutola'ah seperti kita berbicara, tapi tetap harus menggunakan tajwid. Tetap harus makhrajul hurufnya jelas. Pasti. Nah, jadi tidak ada halangan buat siapapun yang ingin baca Al-Quran. Mungkin tidak bisa berirama seperti kori-kori kita, tapi tetap harus paham dengan ilmu tajwid. Silakan Ustadz, mungkin ada masukan nih buat Ibu Mar. Ayo, baik, langsung saja Bu Maria. Yang pertama, berwakaf pada Al-Mulk. Tadi lamnya kurang kedengaran ya. Kafnya kedengaran tapi lamnya kurang. Jadi kalau bisa dengar lamnya dan dengar kafnya. Jadi biyadihil mulk.
mulk. Ini tadi terlalu cepat dia. Terlalu cepat. Mulk. Gitu. Yang lain alhamdulillah bagus. Kemudian ada sedikit lagi tentang ikhfa hakiki. Syai'in qadir. Di samarannya suara dipanjangkan sedikit lagi. Kurang-kurangnya 1 alif. Ya, lebih bagus 1,5 alif. Kalau kita bertilawah ya. Tapi kalau murattal seperti tadi, cukuplah 1 alif. Ya. Oh, 1 alif tidak apa-apa Ustaz ya? Apa-apa. Jadi 2 ketuk kan. Jadi syai'in qadir. Boleh. Ya. Tapi jangan lewat syai'in qadir. Berarti tidak ada ikhfanya. Dia ada proses menyembunyikan atau menyamarkan tanwin ke dalam kaf itu harus ada gitu. Oke, baik. Nah, itu sebenarnya. Itu sementara Ustaz ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi terus biar semangat belajarnya. Kita angkat kembali Ustaz. Boleh, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sebelumnya mungkin volume televisinya bisa dikecilkan dulu. Biar tidak delay suaranya atau juga feedback. Oke, dengan siapa di mana Bapak? Dengan siapa di mana Bapak? Sudah terhubung? Idrus Pemayung. Baik Pak Idrus, sehat ya Pak Idrus? Alhamdulillah di puasa ke-13 ini kembali berpartisipasi. Idrus Pemayung. Iya Bapak, silakan. Langsung saja. Alhamdulillah. Iya, langsung Bapak membacakan surah Al-Mulk ayat 1. Saya persilakan Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Idrus di Pemayung. Ini salah satu penelpon setia juga Ustaz. Mungkin gimana? Ada pemasukan Ustaz? Baik, ada sedikit ya untuk pemasukan Pak Idrus tentang huruf kaf. Ya, ini kita bahasa kita sehari-hari kaf ini agak tebal ya. Aku gitu ya. Dia kan tebal-tebal sedikit. Jadi kita hati-hati ya, hati-hati pada huruf kaf. Lebih tipis lagi. Jadi bacanya tabarakal rokal. Agak tipis lagi ya. Karena dia makhrajnya berdekatan dengan qaf. Iya. Dia sedangkan kaf ini makhrajnya bagian depan. Bagian depan mendekati pertengahan lidah. Tabarakal ya. Berdekatan dengan ra lagi. Ra tebal, ini bisa terbawa kaf dengan kaf ni saling menarik ya, tarik menarik antara kaf dengan ra. Jadi maka kita harus bisa hati-hati lagi. Tapi tadi hanya sedikit hampir tebal, tapi kalau boleh dinilai tadi hanya setengah. Tidak fatal gitu ya. Tidak fatal Ustaz. Kemudian tadi melewati wakaf mulk. Itu sil aula. Bagus, lewat lebih bagus. Diwasakan lebih bagus. Jadi kalau kita berhenti karena ayat pendek, kita ingin ngasih variasi, boleh berhenti di sana.
ulang lagi gitu. Sebab kalau kita lanjut itu satu nafas saja. Kalau kita berhenti kita bisa memasukkan 2 variasi. Kalau kita akan berirama atau bertilawah ya. Alhamdulillah yang lainnya bagus. Ada peningkatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Idrus di Pemayung. Mudah-mudahan menjadi tetap semangat Ustaz ya. Jangan menjadi penghalang lah pokoknya. Baik, tadi beberapa penjelasan sambil menunggu penelpon yang masuk lagi nih Ustaz. Beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat huruf, makhrajul hurufnya sudah dijelaskan. Nah, gimana mungkin ada tajwid-tajwid yang menjadi perhatian kembali Ustaz sebelum kita bergabung bersama penelpon yang lain Ustaz? Mungkin ada mat-matnya yang harus menjadi pedoman sini Ustaz. Mat ya, baik. Pertama tabaraka. Itu ada mat. Di situ ada tanda atau baris di atas gantung. Itu sebenarnya alif tuh. Alif gantung. Alif gantung. Asalnya ba baris di atas atau fathah tambah alif. Baik. Boleh, tahan silakan, dulu, silakan. Kita angkat lagi. Kita tahan dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Oh, sayang sekali Ustaz. Terputus. Mungkin bisa dicoba kembali pemirsa ya. Baik, lanjut Ustaz. Oke. Tabaraka. Banyak panjang ya. Jadi alif baris tegak itu adalah ganti alif. Ya, ganti alif. Kemudian alladzi baris bawah atau kasrah ketemu ya mati mat asli juga. Kemudian biyadihil mulk. Sebenarnya hi itu sebenarnya panjang tuh. Tapi karena sesudahnya ada alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah dan sekarang kan alif lam qamariyah. Maka hi-nya pendek. Nah, dipendek dalam bacaan ya. Jadi biyadihil mulk ya. Huruf ha itu, ha damir itu apabila huruf sebelumnya berbaris fathah, kasrah, dhamma, maka ha damir itu tidak boleh dipanjangkan. Pendek. Kalau berbaris panjang. Salah. Kalau berbaris di atas, di bawah, di depan, maka ha damir itu panjang. Oh, panjang hukumnya. Panjang. Tapi kalau sebelum ha damir itu sukun, maka sukun atau ada mat, maka ha damir itu dibaca pendek. Seperti minhu. Hu-nya pendek kan? Minhu. Hu-nya ada baris depan biasa, tidak terbalik. Jadi itu seandainya kita ada Al-Quran yang cetakkan di Indonesia, cetakkan Madinah, cetakkan Mekah, itu berbeda benar, penempatan barisnya. Penempatan barisnya. Kita juga hati-hati tentang. Jadi biyadihil mulk. Sekali-kali kita berhenti di mulk untuk melatih lam dengan kaf kita. Biyadihil mulk. Jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat akan hilang salah satu hurufnya. Bisa lam yang hilang, bisa juga kafnya yang hilang. Baik Ustaz, tahan dulu. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, silakan. jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan dalam program Ayu Mengaji. Pada 1 bulan penuh ini kami menemani kebersamaan pemirsa dalam menunggu waktu berbuka puasa. Kita langsung angkat penelpon Ustaz. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Halo, assalamualaikum. Ya, sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Apakah mendengar?
Halo. Mungkin volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Sayang sekali pemirsa. Ini mungkin bisa menjadi pengingat juga buat pemirsa. Kalau ingin melakukan interaktif mungkin bisa agak jauh dari televisi ataupun juga dikecilkan dulu volume televisinya agar audio kita tidak terganggu. Jadi bisa lebih jelas, kami di studio bisa jelas dan juga pemirsa di rumah juga bisa jauh lebih jelas untuk membaca ataupun juga mendengarkan. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk selanjutnya, mudah-mudahan bisa bergabung kembali sambil menunggu waktu berbuka puasa ini masih cukup panjang. Untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya masih bisa hampir setengah jam lebih lagi nih Ustadz. Jadi masih banyak waktu untuk kita, selain kata orang zaman sekarang itu ngabuburit, mungkin beli-beli takjil, bisa kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, dengan mendengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Ali juga menambah keberkahan dan juga menambah pahala kita pada bulan suci Ramadan ini. Karena dengan satu huruf saja kita baca Ustadz akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lumrahnya seorang manusia nih, suka banget dengan yang diskon-diskon Ustaz. Iya, bacanya satu tapi dibalas pahalanya berlipat ganda. Siapa yang tidak mau Ustaz ya? Baik, tadi sudah dibahas nih Ustaz ya masalah tajwid. Ini mungkin bisa dilanjutkan tadi tentang sifat-sifat huruf ataupun juga matnya Ustaz. Oh iya. Baik. Kita lanjutkan mat ya. Tadi baru di tengah ayat ya. Iya, baru setengah ayat Ustaz. Lanjut kepada wa huwa ala kulli. Wa huwa ala kulli. Ala itu ada alif, ada baris, ada baris tegak atau alif gantung. Panjangnya juga satu alif. Kemudian kulli syai'in itu mat len, syai'. Len itu artinya lembut kan? Lembut ya, syai'. Jangan sampai mengarah kepada i, shi gitu ya. Itu syai'. Syai'. Jadi mat len itu apabila baris fathah sesudahnya ketemu dengan waw sukun dan ya sukun. Dua cuma mat len ya. Di syai'. Kemudian yang terakhir qadir. Asalnya itu mat asli atau mat tabi'i. Iya, Ustaz. Tapi karena kita berwakaf, maka berubah dia menjadi mat arid li sukun. Sehingganya derajat panjang lebih. Dia bisa meningkat. Boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Nah, kalau yang punya napas panjang ini bisa tiga alif. Kalau kita bertilawah, Mumtaz misalnya boleh dengan tiga alif. Atau lagu Zinjiran, Ras Zinjiran, boleh agak panjang sedikit ya. Tergantung selera ya, selera, napas juga. Napas. Kalau umpamanya napas tidak mencukupi lalu dipanjang-panjangkan akan nanti tidak utuh. Jadi apabila napas mencukupi, kemudian lagunya bisa dimainkan, insyaAllah bisa 3 alif. Dan itu yang mendengarkan juga sangat menikmati itu. Menikmati ya. Nah, itu yang dari segi mat ya Ustaz ya. Panjang pendeknya ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu kita pada hari ini juga Ustaz ya. Nah, bagaimana Ustaz dari segi makna dan juga isi kandungannya pada ayat ini Ustaz? Ini cukup populer ayat ini Ustaz ya. Nah, banyak yang hafal. Banyak, tabarakalladzi ini Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz mengenai isi kandungan dan juga terjemahan dari ayat ini Ustaz. Saya persilahkan. Boleh. Tabaraka, Maha Suci, Alladzi biyadihi, Maha Suci Allah yang di tangannya kerajaan, otoritas langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dianya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini cukup luas ini Ustaz. Kekuasaan ini Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz? Di kekuasaan Allah tu, pemerintahan Allah tu seluas langit dan bumi. Jadi Allah tu pencipta, mendidik, mengatur alam semesta. Allah yang punya semua. Bukan hanya memerintah tetapi mencipta. Mencipta semua alam. Mendidik dari bodoh menjadi pandai.
Nah, bukan hanya manusia yang dididik oleh Allah. Bahkan kucing baru lahir langsung bisa nyusu. Di mana dia tahu ada susuan? Iya. Susuan di situ. Yang ngajarin siapa Ustaz? Siapa yang ngajarin? Ada kita ngajarin, dia enggak tahu bahasa kita. Iya. Maka Allah. Jadi itu salah satu contoh. Jadi Allah mencipta, Maha Pencipta, mendidik, mengatur alam semesta ini. Mengatur. Allah atur semua. Ikan di laut. Kalau ikan di darat itu bagaimana? Iya. Nah, Punya kaki mungkin. buaya di payo. Kalau buaya di darat? Banyak juga Ustaz. Buaya darat ya. Iya. Jadi burung bisa terbang, ayam bisa terbang tapi di tanah gitu. Kenapa? Allah mengatur seperti itu. Sebab kalau kita, burung seperti ayam itu akan mudah ditangkap oleh mangsanya. Iya. Ya, dia badannya kecil. Jadi Allah begitu indahnya aturan-aturan ciptaan Allah ini. Ya, ada yang berjalan di bumi, ada yang terbang, ada yang memanjat, ada yang semuanya, ada yang di udara, ada yang di angkasa. Begitu Allah mengatur, mencipta, mendidik, mengatur alam semesta ini. Jadi Allah menampakkan kebesarannya. Kekuasaan kebesarannya Ustaz ya. Iya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di pada diri kamu hendaklah kamu perhatikan. Mata ini tidak popos memandang kan? Iya. Betapa nikmatnya mata bisa memandang. Bayangkan kalau orang punya mata tapi tidak bisa memandang. Betapa rasanya sedih. Tidak ada kemampuan tentunya. Itulah. Banyak yang dirasakan. Jadi kita bersyukur sekali ya. Allah mencipta, mendidik, mengatur alam semesta ini. Kita lihat kepada diri kita penuh dengan kenikmatan, kesempurnaan. Ada mata, ada telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, otak bisa berpikir, hati bisa merasakan. Ada tangan, ada kaki. Indah sekali. Begitulah Allah menciptakan. Jadi Allah memperlihatkan kekuasaannya. Jangan sampai kita merasa kita yang berkuasa, kita yang bergerak. Yang menggerakkan kita ini Allah. Allah yang buat kita sampai di studio ini. Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi kita mengagungkan dan melihat kebesaran Allah. Baik, artinya dengan cara mengakui kebesaran Allah itu merupakan bukti syukur kita juga kepada Allah Ustaz ya. Baik, pemirsa, tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan Ayo Mengaji. Dalam satu bulan penuh pada bulan suci Ramadan ini TVRI hadir untuk menemani kebersamaan pemirsa dalam menunggu waktu berbuka puasa sambil membaca Al-Quran, mengenali tajwid dan hukum bacaannya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai tajwid dan juga beberapa penelpon sudah bergabung. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu nih pemirsa, bagaimana bacaan Ustadz Muhammad Ali dalam surah Al-Mulk ayat 1. Kami persilahkan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul-azim. Kalau boleh dijelaskan sedikit nih Ustadz, irama apa tadi Ustadz? Oh, irama Jaharka. Jaharka. Iya. Sedang populer kan? Sekarang sedang populer macam-macam variasi Jaharka. Iya, Ada Jaharka Muqaddimah, ada Jaharka Tarikah Sani, Tarikah Awal, Tarikah Salis, pakai tarikah-tarikah gitu. Jadi ada yang Muqaddimah, ada jawabnya, ada jawabul jawab. Jawab. Jadi sekurang-kurang Jaharka itu 3 pembawaannya harusnya. Luar biasa. Memang Jaharka ini ada ciri khas tersendiri Ustadz ya. Iya. Memang agak-agak melo kalau kata anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Agak alun mengalunnya ya, biar lebih kena di hati lagi Ustadz. Baik Ustadz, dari penjelasan tadi tentunya banyak sekali kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, langit dan bumi, kekuasaan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur semuanya, ini sangat luas sekali. Tapi mungkin menjadi kesimpulan dalam perjumpaan kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun juga menjadi pesan-pesan buat kita semua nih Ustadz, hamba Allah di akhir zaman ini Ustadz. Ya. Kesimpulan daripada ayat tadi, tabaraka arti maha suci. Allah Maha Suci artinya tidak ada campur tangan selain Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah memperlihatkan kekuasaan kepada kita agar kita semakin taat, makin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah sebab itu apabila ditinggi dengan teknologi yang canggih sekarang ini, akan semakin ditemui kekuasaan Allah, semakin nampak kemuliaan di kekuasaan Allah, otoritas Allah yang menciptakan, mendidik dan mengatur alam semesta ini. Itu Ustaz ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dapat menjadikan penjelasan ini atau isi kandungan ini menjadi pedoman juga dalam kehidupan Ustaz. Semuanya segala sesuatunya harus terpaut kepada Allah. Dan seperti kembali kepada Allah seperti yang disampaikan Ustaz Ali tadi. Baik Ustaz, mengenai tajwid juga sudah dijelaskan, mengenai hukum-hukum bacaan sudah dijelaskan, sifat-sifat huruf sudah dijelaskan, bahkan sampai makna kandungan juga sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah Ustadz, dan juga mudah-mudahan menjadi ilmu pembelajaran buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa sajian Hikmah Ramadan Ayo Mengaji pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan juga terima kasih Ustadz atas ilmu dan juga waktunya. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.